Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Sabia dengan NPM akhir 069. Di sini saya akan melanjutkan memenuhi UAS mata kuliah Pemkom. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan aplikasi kedua yaitu Streamlit, membuat aplikasi number geser atau penebak angka dan pembuat password. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan dari setiap kode-kodenya. Nah, di sini import Streamlit SST seperti biasa itu digunakan untuk mengimpor Streamlit sebagai atau alias ST. Nah, untuk menjadikan webnya itu interaktif gitu. Nah, di sini ada st.set underscore page underscore config. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur halaman web Streamlit seperti judul. Nah, di sini judulnya saya menggunakan password maker and number guesser. Icon atau di sini saya memakai logo dadu. Nah, dan layoutnya tuh atau posisi tata letak halamannya di center di sini. Nah, selanjutnya ada s.image. Di sini saya menggunakan gambar dari web Unsplash. Selanjutnya ada st.title. Nah, di sini menampilkan judul utama di halaman aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan judul aplikasi Streamlit Naura Sabia 069. Nah, di sini ada st.subheader atau bisa disebut itu subjudul atau deskripsi tambahan di bawah judul. Nah, di sini saya menggunakan sedikit dekorasi dan subjudulnya aplikasi pembuat password dan penebak angka gitu. Nah, di sini juga di bagian terakhir saya membuat judul lagi yaitu menampilkan ajakan atau sambutan terakhir untuk pengguna gitu. Selanjutnya akan saya lanjut ke bagian section yang penebak angka. Nah, seperti yang tadi saya bilang, import di sini sebagai eh, alias Streamlit SSC itu menjadikan alias dan membuat eh, antar muka web itu menjadi interaktif. Nah, di sini import random SRD itu untuk menghasilkan angka acak. Selanjutnya, if acak not in st.session underscore state itu tuh mengecek gitu. Apakah sudah ada variabel acak di session state-nya? Jika belum ada, maka akan dikatakan sebagai none atau tidak ada. Nah, ini juga dilakukan untuk bagian stage, nyawa, pesan, dan warna. Selanjutnya ada ini, dev. Dev pilih tingkat itu, eh, dan ini, st.session underscore state dot stage sama dengan tingkat. Nah, ini tuh kita bakal menyimpan level kesulitan 1 sampai 4 ke dalam stage-nya. Nah, jadi di sini tuh ada 4 stage. Stage pertama itu easy. Di sini tuh angka pertamanya mulai dari 1 sampai 10 dengan 3 nyawa. Untuk level medium itu mulai dari angka 1 sampai 100 dengan 5 nyawa. Level ketiga itu hard dengan angka pertama itu mulai dari 1 sampai dengan 1000 dan memiliki nyawa 7. Dan ini level 4 apa terakhir itu namanya level hell dimulai dari angka 1 sampai dengan 1000 memiliki nyawa 9. Nah, selanjutnya ada st.session underscore state.acak sama dengan rd.randin. Nah, ini tuh menyimpan angka acak yang harus ditebak berdasarkan level. Jadi, kita tuh ada patokannya masing-masing di setiap levelnya gitu. Nah, selanjutnya ada dev dev menebak di sini. Nah, jadi dev menebak ini tuh fungsi utamanya untuk mengevaluasi tebakan dari pengguna gitu. Nah, jika tebakannya terlalu rendah, maka akan adanya feedback dan warna yang muncul itu akan berwarna merah. Nah, dan akan juga nyawa yang dimiliki oleh pengguna itu bakal berkurang. Nah, apabila tebakan pengguna itu terlalu tinggi, maka warnanya itu pesan warnanya akan menjadi biru. Nah, tapi nyawanya akan tetap gitu. Nah, jika tepat, maka warnanya akan menjadi hijau dan
pengguna akan mendapatkan pesan ini, tebakan pas dengan emoji selebrasi gitu. Selanjutnya ada tampilan dari st.title. Nah, ini. Nah, jadi st.title ini tuh judul aplikasi di webnya, yaitu aplikasi tebak angka. Nah, selanjutnya, if st.session underscore state dot warna sama dengan red. Nah, ini tuh menampilkan pesan dengan warna berbeda, yang dimana merah itu apabila kesalahan apa atau tebakannya rendah. Jadi, streamlit-nya menjadi error di sini. Nah, apabila pesan berwarna biru itu tebakan pengguna terlalu tinggi. Nah, apabila eh, warna berwarna pesannya berwarna biru, maka tebakan dari pengguna itu benar gitu. Jika default itu akan teks biasa gitu. Else ini. Nah, ini seperti default biasa gitu. Nah, selanjutnya ini akan ke tombol gitu. If st.button easy 1 sampai 10 itu, nah, jadi saat user mengklik tombol level itu, maka fungsi akan memilih gitu. Dijalankan untuk mengatur level dan angka acak, namun dari jangka level yang ada yang sudah ditentukan gitu. Nah, ini. Apabila easy 1 sampai 10, hard 1 sampai 1000, medium 1 sampai 100, health 1 sampai 10.000 gitu. Selanjutnya, hmm, if st.session underscore stage is not none, itu tuh tebakan sama dengan number underscore input, masukkan tebakan Anda. Nah, ini tuh maksudnya hanya muncul setelah Anda memilih level gitu. Penggunanya memilih level di mana number input itu, nah, number input ini digunakan pengguna untuk memasukkan tebakan angkanya gitu. Nah, di sini. Nah, selanjutnya, if st.button tebak ini tuh eh saat tombol diklik, maka fungsi akan berjalan gitu menebak. Nah, di sini rerun itu akan merefresh halaman untuk menghasilkan hasil yang lain, hasil yang barunya gitu. Di sini juga ada nyawa yang ditampilkan gitu. If session underscore state nyawa sama dengan 0, maka jika nyawanya habis, tampilan pesan game over akan muncul gitu. Dan nah, di sini ada pesan game over dan akan juga muncul angka yang benarnya gitu akan dimunculkan gitu. Nah, selanjutnya ini ada elif st.session underscore state dot pesan. Nah, jika pengguna menebak tebakannya benar, maka bisa ditawarkan untuk bermain lagi. Nah, dari keduanya juga itu pun menyediakan tombol untuk bermain lagi dan yang mereset semua session state dan st.rerun agar user bisa mulai dari awal lagi gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang pembuat password. Nah, di sini kita awali dengan import Streamlit SST seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini itu untuk membuat antarmuka web menjadi interaktif. Nah, selanjutnya imporan random SRD itu untuk menghasilkan elemen yang acak. Nah, di sini ada kata, ini tuh merupakan daftar kata yang saya dapatkan dari words.txt. Di sini saya menginput sebanyak 100 kata. Nah, di sini ada st.title. Nah, ini tuh akan menampilkan judul aplikasi di halaman Streamlit-nya. Di sini saya menggunakan judul aplikasi pembuat password. Nah, selanjutnya ada ini nih, dev generate underscore password jumlah kata. Nah, ini tuh mendefinisikan fungsi untuk menghasilkan password berdasarkan jumlah kata yang dipilih oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada simbol, di mana simbol ini tuh saya gunakannya simbol pagar, bintang, dolar, dan. Eh, nah, ini tuh ada terpilih sama dengan RD, nah, RD.choices, kata,
koma K sama dengan jumlah kata. Ini tuh kita memilih kata secara acak dari daftar kata yang sebelumnya sebanyak jumlah yang diminta oleh pengguna gitu. Nah, selanjutnya ada angka rd.randin 1,9 yang dimana ini tuh menghasilkan satu angka acak dari 1 hingga 9 gitu. Kan di sini 1,9. Selanjutnya ada password. Nah, password ini tuh menggabungkan kata yang sudah tadi kita pilih, simbol yang diacak oleh sistem dan angka itu menjadi satu string password, satu kesatuan password yang baru gitu. Nah, selanjutnya ada return password itu mengembalikan nilai password, kata-kata terpilih dan angka yang sudah digunakan gitu. Nah, selanjutnya ada jumlah angka. Nah, jadi jumlah angka ini tuh, mohon maaf, return password sudah. Nah, sekarang tuh bagian jumlah kata di mana ini tuh menampilkan input angka untuk menentukan jumlah kata yang diinginkan pengguna dalam passwordnya gitu. Nah, di sini jumlah kata yang diinginkan pengguna. If st.button ini tuh akan menampilkan tombol dan akan memproses pembuatan password saat tombolnya diklik atau ditekan gitu. Nah, ini ada PW komponen angka sama dengan generate underscore password itu, ini akan memanggil fungsi dan menyimpan hasilnya dalam variabel PW, komponen, dan angka. Nah, selanjutnya ada simbol ini nih, PW len. Ini tuh akan mengambil simbol dari password berdasarkan panjang total kata yang sudah ditentukan. Nah, ini ada st.code. Nah, ini tuh akan menampilkan password yang dihasilkan dengan format teks. Selanjutnya ada st.write. Ini tuh akan menampilkan komponen kata, komponen simbol, dan komponen angka di antarmuka pengguna gitu. Nah, dan terakhir ini ada except value error SERR yang dimana itu akan menangkap dan menampilkan kesalahan jika terjadi value error saat menghasilkan passwordnya. Nah, baik, selanjutnya akan saya running aplikasi kedua ini. Nah, berikut adalah hasil aplikasi dari kode yang telah saya tentukan sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan gambar dari aplikasi Unsplash. Nah, di sini judul yang saya gunakan aplikasi Streamlit Naura Sabia 069. Di sini ada subjudulnya yaitu aplikasi pembuat password dan penebak angka. Nah, di sini saya juga membuat kata ajakan kepada pengguna yaitu selamat mencoba gitu. Nah, saya akan langsung mencoba untuk aplikasi penebak angka. Saya akan memainkan yang easy. Nah, di sini tuh saya akan memasukkan angka tebakan saya. Saya akan menebak 5, maka akan saya pencet icon tebak ini. Nah,
Di sini ada kata pesan tebakan terlalu tinggi yang dimana maka jawabannya tuh kurang dari 5. Nah, di sini tebakan saya pas di mana munculnya pesan berwarna hijau dan ada pesan tebakan pas. Nah, di sini nyawa saya tersisa 2. Akan saya coba untuk menghabiskan nyawanya. Di sini angka 2 tuh tebakan terlalu rendah. Saya kurangi lagi. Nah, jika nyawa saya habis, maka akan muncul pesan game over. Nah, di sini juga disebutkan angka maupun jawaban yang benarnya itu 3 gitu. Di sini pengguna bisa bermain lagi. Di sini ada level easy, medium, hard, dan hell. Dan saya akan mencoba untuk aplikasi pembuat passwordnya. Di sini saya akan menggunakan jumlah kata sebanyak 5. Saya pencet. Nah, di sini terbentuk suatu password itu dari red prime Prismelters Bundle Lay at 9. Nah, di sini kata-kata yang terdirinya itu ada Dare, Prism, Melts, Urban, dan Delay. Nah, simbol yang terdapat di password ini ada at dan angka yang terdapat di password ini angka 9 di akhir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.